Hello guys, balik lagi dengan Tokunime. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas alur cerita dari Naruto The Movie pertama. Sekarang kita akan membahas movie kedua dari Naruto yang berjudul Naruto The Movie Legend of the Stone of Chilel. Pada movie kedua ini tidak kalah menarik dengan movie pertama, yang mana cerita masih berlanjut mengenai kisah Naruto yang mendapatkan sebuah misi berbahaya. Jadi, misi apakah itu? Mari simak bersama alur ceritanya. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto The Movie kedua versi Tokunime. Film ini dibuka dengan sebuah konflik yang terjadi di negara pasir yang diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Serangan itu berlangsung pada malam hari. Dengan itu, pasukan dari Sunagakure pun kewalahan karena musuh yang mereka hadapi ini abnormal atau tidak seperti manusia biasa. Karena diserang pun musuh yang mereka hadapi tidak mati. Selain itu juga, Gaara dan Kankuro pun yang ikut membantu dalam pertempuran tersebut, namun pada akhirnya mereka pun tetap sama kerepotan. Waktu pun terus berlalu dan tanpa alasan ternyata musuh pun mundur dalam pertempuran tersebut. Tetapi mereka mempunyai hal yang sangat mengejutkan, di mana mereka memiliki sebuah kapal yang besar bersenjata. Lalu kapal tersebut menembakkan meriam ke arah Gaara dan yang lainnya, dan alhasil pasukan Sunagakure pun kalah dalam pertempuran tersebut. Cerita pun beralih kepada Naruto yang sedang menjalankan sebuah misi bersama dengan Sakura dan Shikamaru. Dalam misi tersebut, mereka ditugaskan untuk menangkap seekor musang. Setelah beberapa upaya, akhirnya mereka pun berhasil menangkap hewan tersebut. Ketika mereka akan mengembalikan hewan tersebut kepada pemiliknya, namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh musuh yang menyerang mereka bertiga. Tak lain, musuh tersebut adalah musuh yang menyerang Sunagakure sebelumnya. Selain itu juga muncul pemimpin dari pasukan tersebut. Akhirnya Naruto pun bertarung dengan pemimpin dari pasukan musuh. Menariknya dalam pertarungan tersebut bahwa musuh tidak menggunakan cakra. Akan tetapi kekuatan musuh mampu untuk mengimbangi kekuatan dari Naruto dalam pertempuran tersebut. Selanjutnya Naruto pun menggunakan Rasengan untuk menyerang musuhnya. Akan tetapi Rasengan Naruto berhasil ditahan oleh musuh, dan alhasil mereka berdua pun jatuh dari tebing tersebut karena disebabkan benturan kekuatan dari Naruto dan musuhnya. Sementara itu, Sakura dan Shikamaru pun kebingungan. Namun secara tiba-tiba ada kapal besar yang melewati lembah di samping bukit tersebut. Dan ternyata kapal yang melintas itu adalah kapal yang sebelumnya menyerang Sunagakure. Karena rasa penasarannya, akhirnya Shikamaru pun dan Sakura menelusuri isi dari kapal tersebut. Sementara itu, di sisi lain bahwa Naruto masih hidup. Dan ternyata yang menyelamatkannya adalah orang yang meminta misi kepada Naruto. Ia bernama Kahiko. Mengejutkannya, ternyata Kahiko juga menyelamatkan musuh yang bertarung dengan Naruto sebelumnya. Setelah itu, Kahiko pun menjelaskan semua tentangnya ke Naruto, dan ia berterima kasih kepadanya karena musang miliknya telah kembali. Di sini juga diperlihatkan bahwa musuh yang bertarung dengan Naruto sebelumnya telah sadar dari pingsannya, dan ia bernama Temujin. Dan ternyata ia juga memiliki sisi yang baik, walaupun karakternya bersikap dingin. Keesokan harinya, bahwa mereka berdua pun ikut bersama dengan rombongan kelompok dari Kahiko. Di sepanjang perjalanan, ia menceritakan masa lalu desanya yang telah hancur beberapa ribu tahun yang lalu. Oleh karenanya, Kahiko dan rombongannya berkelana untuk menemukan tempat tinggal yang baru untuk membangun kembali peradaban desa mereka. Di samping itu, diperlihatkan bahwa Temujin berencana pergi dari rombongan tersebut. Selain itu juga, ia mengajak Naruto untuk bergabung dengan kelompoknya. Tak beberapa lama, ia pun pergi dengan alasan bahwa ia tidak memiliki urusan lagi dengan kelompok tersebut. Dan ternyata kepergiannya itu diikuti oleh musang dari Kahiko. Di sisi lain, bahwa Shikamaru menemukan hal yang aneh, di mana ia melihat beberapa anak kecil yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang besar. Selain itu juga bahwa tabung tersebut dijaga oleh dua orang. Tak lama kemudian, penyusupan Shikamaru pun diketahui oleh musuh. Dengan cepat, Shikamaru pun kabur dari tempat tersebut.
Cerita kembali beralih kepada Naruto, yang dimana ia diminta oleh Kahiko untuk menemukan musangnya yang ikut dengan Temujin. Jadi mau tidak mau, Naruto pun harus mencari musang tersebut. Singkat cerita, Naruto berhasil mengejar Temujin dan berhasil menemukan musang yang ia cari. Selain itu juga, Naruto sangat terkejut karena di hadapannya ada sebuah kapal yang besar. Setelah itu, Temujin pun mengajak Naruto masuk ke dalam kapal tersebut, dan Temujin pun mempertemukan Naruto dengan tuannya, yaitu Haido. Temujin pun menjelaskan mengenai kekuatan Naruto kepada Haido, dan ia pun mengajak Naruto untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun sayangnya Naruto menolak tawaran tersebut karena ia memiliki tujuan untuk menjadi seorang Hokage. Setelah itu diceritakan tujuan dari Haido, bahwa tujuannya yaitu ingin menghentikan peperangan, karena menurutnya peperangan pula hanya menimbulkan penderitaan. Nah, di sini pula terungkap masa lalu dari Temujin, bahwa ia adalah orang yang selamat dari peperangan besar yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan yang menyelamatkannya adalah Haido. Oleh karenanya Temujin mengikuti Haido sampai saat ini untuk membantu Haido mewujudkan tujuannya. Di sela pembicaraan tersebut, Haido mendapatkan sebuah kabar bahwa kapalnya telah dihancurkan, tepatnya kapal yang berada di daerah Sunagakure. Lalu Naruto dan Temujin pun pergi ke sana, dan setibanya di tempat itu bahwa Naruto dikejutkan oleh adanya Gaara dan Kankuro yang sedang bertarung dengan anak buah dari Haido. Di sini Naruto sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Temujin pun memberitahu bahwa Sunagakure harus dihancurkan dengan alasan karena Sunagakure telah menghalangi rencana dari Haido. Jadi di sini terjelaskan bahwa tujuan sebenarnya kelompok Haido ingin menguasai dunia atas nama keadilan. Hal itu membuat Naruto marah karena ia menduga bahwa Haido adalah orang yang baik, namun ternyata ia adalah orang yang sangat jahat. Di samping itu juga bahwa Gaara dan Kankuro berhasil menyudutkan dua orang anak buah dari Haido. Namun anehnya dua orang tersebut berubah menjadi monster. Tapi pada akhirnya Gaara bisa mengalahkan salah satunya, dan yang satunya lagi kabur bersama dengan Temujin. Sementara itu, di tempat lain, anak buah Haido menghancurkan persediaan dari kelompoknya Kahiko. Alasannya, orang tua itu mengetahui sesuatu tentang batu Gelel. Nah, batu tersebut memiliki kekuatan yang besar, oleh karenanya Haido mengincar batu tersebut. Di waktu itu juga Shikamaru datang dan berhasil menghentikannya. Tiba-tiba pula ia berubah menjadi siluman serigala dan berhasil kabur. Cerita beralih ke Temujin, yang mana ia teringat dengan masa lalunya yang kelam. Namun kehidupannya berubah setelah ia bertemu dengan Haido. Alasan Haido mengajak Temujin karena ia memiliki kemampuan untuk menyatu dengan batu Gelel. Sementara teman lainnya hanya membantunya dengan kekuatan sebagai boneka hidup. Jadi sekarang terungkap bahwa boneka yang dilawan oleh Naruto sebelumnya adalah teman dari Temujin. Singkat cerita, Temujin pun menemui kelompok Kahiko. Di sana ia mencari sesuatu, dan di saat yang tepat Shikamaru berhasil menangkapnya dengan teknik bayangannya. Setelah itu Temujin pun diintegrasi, namun sayangnya ia hanya diam saja. Lalu Kahiko pun menceritakan tentang masa lalu dari batu Gelel, yang mana dulunya batu itu sangat keramat karena batu tersebut bisa memudahkan pekerjaan manusia, bahkan bisa menyembuhkan luka parah sekalipun. Namun beberapa tahun setelah itu terjadi peperangan saudara karena merebutkan batu tersebut untuk kepentingan masing-masing. Jadi karena batu itu perpecahan pun terjadi. Akibat batu tersebut, akhirnya di masa lalu batu tersebut pun disegel di sebuah bangunan khusus. Di sela pembicaraan tersebut, ternyata Temujin pun menyandra Kahiko agar ia menunjukkan tempat bangunan itu. Waktu itu Naruto dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya Kahiko dan anak yang satunya dibawa oleh Temujin menuju tempat tersebut. Namun keberuntungan ada di pihak Naruto, di mana musang itu mengetahui Temujin berada, dan alhasil mereka berhasil sampai di tempat tersebut tanpa ada kendala. Nah, adegan pun beralih kepada Temujin, di mana ia memberikan sinyal kepada kapal dari Haido karena ia sudah berada di tempat batu Gelel. Tak lama setelah itu, Haido dan kelompoknya tiba di tempat tersebut. Di sisi lain, Kahiko ternyata membawa Temujin ke inti bangunan, tepatnya adalah tempat batu Gelel.
Haido pun tidak tinggal diam dan ia pun mengikuti mereka, dan ia juga menyuruh anak buahnya untuk melawan Naruto dan yang lainnya. Tetapi beruntungnya Naruto juga berhasil mengikuti Haido ke tempat batu gelel. Kemudian pertarungan terjadi antara Shikamaru dengan anak buah dari Haido yang berubah menjadi siluman kelelawar. Awalnya Shikamaru pun kesulitan dan ia pun dengan bantuan dari Kankuro yang datang membantu, ia berhasil mengalahkannya. Sementara itu Sakura juga berhasil mengalahkan lawannya, yaitu si manusia serigala dengan taktik yang bagus. Di bawah sana ternyata Haido berhasil menyusul Temujin dan Kahiko. Di sana Haido pun menjelaskan bahwa ia adalah orang yang menghancurkan desa dari Temujin, dan ia juga adalah orang yang membunuh orang tua dari Temujin. Haido pun menunjukkan kekuatannya dengan berubah wujud lewat kekuatan dari batu gelel yang ia dapatkan dari orang tua Temujin, dan ia pun menyerang Temujin yang shock dengan cepat dan menghancurkan batu gelel yang ada di tubuh Temujin, dan alhasil Temujin pun terluka parah. Setelah itu, akhirnya Naruto pun tiba di tempat tersebut. Setelah Naruto memahami masalah yang terjadi, ia pun segera menyerang Haido. Namun sayangnya kekuatan Naruto tidak selevel dengan Haido, dan ia pun dikalahkan dengan mudahnya. Bukan Naruto namanya kalau ia menyerah. Naruto pun segera bangkit kembali, dan ia pun menyerang Haido dengan Rasengan miliknya. Secara mengejutkan bahwa serangan Naruto berhasil mementalkan Haido ke arah dinding. Tapi sayangnya Haido bisa bangkit lagi karena ia memiliki kekuatan batu gelel yang dapat menyembuhkan setiap lukanya. Naruto pun tetap berjuang dan tidak menyerah. Ia pun meminta bantuan dari Temujin untuk menggabungkan kekuatannya. Nah, dua gabungan kekuatan itu adalah dua Rasengan yang berbeda. Dengan serangan Rasengan itu, ia berhasil menghancurkan batu gelel milik Haido dan berhasil juga mengalahkan Haido. Atas hancurnya batu gelel membuat ruangan tersebut pun runtuh, dan menurut Kahiko, dengan hancurnya batu gelel akan membuat kehancuran besar di dunia. Maka jalan satu-satunya adalah dengan menyegel ledakan besar dari batu gelel dengan jutsu ruang dan waktu yang hanya bisa digunakan oleh klannya Kahiko. Karena Temujin satu klan dengan Kahiko, ia pun memutuskan akan menggunakan jutsu tersebut untuk menghentikan ledakan dari batu gelel. Dengan nekatnya, Temujin pun menggunakan jutsu tersebut, dan sebelum ia terhisap ke ruang dan waktu bersama hancurnya batu gelel, Temujin pun menatapi nasibnya sebelum ia mati. Namun secara mengejutkan ternyata Naruto muncul dan berusaha menyelamatkannya. Karena bantuan dari Naruto, akhirnya Temujin pun berhasil diselamatkan. Sementara itu, Shikamaru dan Sakura berhasil menyelamatkan anak-anak yang berada di kapal Haido. Atas kejadian itu, Temujin pun menemukan sesuatu yang berharga, yaitu hidup bersama dengan teman-temannya serta berusaha untuk menghentikan peperangan dengan cara yang bijak. Nah, mungkin itulah alur cerita dari Naruto Mopi kedua. Selanjutnya kita akan membahas alur cerita dari Naruto Mopi ketiga. Film ini berjudul Naruto the Mopi Guardian of Crescent Moon Kingdom. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.